Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bersalia Ainatan Karikasari dan NIM G0024136 dari kelompok B6. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Langsung saja ke laporan yang ketiga. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada saya. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang trakus ligatus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jelaskan struktur bangunan di kolon, sama jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, langsung aja untuk perbedaan jejunum dan ileum. Dia tuh jejunum terletak di bagian lebih atas ya, terus yang ileum di bagian bawahnya. Terus di sini bisa dilihat jejunum. Ini artery of jejunum, artery of ileum. Nah, ini ada perbedaannya. Aku ambil dari buku Kate L. Moore, Clinical Oriented Anatomy. Ini ada colornya. Kalau jejunum itu dia lebih merah tua. Kalau yang ileum tuh dia lebih ke merah muda. Nah, untuk kalibernya dia jejunum tuh 2-4 cm. Terus ileumnya tuh 2-3 cm aja. Buat dindingnya dia tuh lebih tebal sama berat. Nah, kalau ileum tuh dia lebih tipis dan lebih ringan. Tuh bisa dilihat ya, ini lebih tebal terus lebih kayak gede gitu. Kalau yang ileum tuh lebih kecil. Nah, terus vaskularisasi dia lebih baik, lebih panjang sama banyak sedikit loops besar gitu. Ini bisa dilihat nih, lihat kan, beda kan. Nah, sedangkan yang ileum dia tuh lebih dikit, terus lebih pendek, tapi banyak kayak loop-loop kecil gitu loh, kayak cabang-cabang kecil gitu. Nah, terus ada lemak, dia tuh lebih dikit lemak, terus kalau ileum tuh lebih banyak lemak. Kalau untuk circular fold-nya dia tuh lebih besar, panjang, terus lebih rapet gitu. Nah, kalau yang ileum tuh dia lebih kecil, terus ada lebih longgar. Nah, kalau untuk nodul lymphoid-nya pair page ini tadi kan plica circularis ini. Nah, untuk pair page-nya plaque yaitu dia tuh beberapa doang. Kalau yang ileum tuh banyak pair page. Nih, ini bisa dilihat perbedaannya. Letaknya dia tuh dia umbilicalis di bagian sini. Kalau yang ileum di kanan bawah kalvum, abdomen, pelvis, warnanya sama ini. Pertanyaan yang kedua, struktur bangunan kolon, ascendent, transversum, ascendent, sama sigmoideum. Langsung aja ke kolon ascendent. Nah, kolon ascendent itu dia tuh melintang dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis, jadi di sini. Tuh, sini. Terus hepatis dexter, terus dia membelok ke kiri membentuk flexura polydextra. Terus melanjutkan diri sebagai kolon transversum gitu. Jadi ini. Terus sini. Jadi dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis. Terus dia dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum majus. Terus lanjut untuk vaskularisasi kolon ascendent sendiri, dia divaskularisasi oleh arteri arteri ileokolika arteri kolika dextra. Terus cabangnya tuh arteri mesenterica superior. Nah, untuk venanya tuh dia bermuara di vena mesenterica superior. Terus buat inervasi simpatis dia tuh pakai nervus plancicus minor. Kalau parasimpatisnya tuh dia pakai nervus 10. Nah, lanjut ke kolon transversum. Dia tuh berjalan menyilang dari abdomen, mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Dia tuh divaskularisasi 2/3-nya oleh 2/3 proksimalnya tuh oleh arteri kolika media, cabang arteri mesenterica superior. Terus 1/3 distalnya tuh dia divaskularisasi oleh arteri kolika sinistra, cabang arteri mesenterica inferior. Buat venanya dia tuh mengikuti arterie yang sesuai dan bermuara ke vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Nah, buat inervasinya 2/3-nya itu dia 2/3 proksimal tuh dia nervus plancicus minor. Kalau 1/3 distalnya tuh dia nervus splenolumbalis. Nah, kalau buat parasimpatis 2/3 proksimalnya itu dia nervus 10. Kalau 1/3 distalnya tuh nervus plancini pelvici. Terus lanjut ke kolon descendant atau kolon yang bawah ini. Nah, dia tuh terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Dia tuh divaskularisasi oleh arteri kolika sinistra, arteri sigmoidea, terus cabangnya tuh arteri mesenterica inferior. Venanya dia tuh mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesenterica inferior. Buat inervasi sarafnya, dia simpatisnya tuh oleh nervus splenolumbalis. Buat parasimpatisnya dia diinervasi oleh nervus splancini pelvici. Terus kolon sigmoideum tuh ini
Ini dia tuh penggantungnya tuh namanya mesocolon sigmoideum. Terus dia tuh berfungsi pokoknya melanjutkan diri buat nanti ke rektum. Dia tuh divaskularisasi oleh arteri colica sinistra dan arteri sigmoidea. Terus dari cabangnya arteri mesenterica inferior. Buat venanya dia tuh divaskularisasi oleh vena sigmoidea, terus bermuara ke vena mesenterica inferior. Terus inervasinya tuh dia di simpatisnya diinervasi oleh nervus columbaris. Untuk parasimpatisnya tuh diinervasi oleh nervus splanchnici pelvici. Ada bangunan-bangunan umumnya juga. Yang pertama ada Taenica coli. Dia tuh ada di sini, tuh di sini. Dia tuh ada 3. Yang pertama ada Taenia mesocolica. Dia tuh bisa ditemukan di sini, Taenia mesocolica. Nah, dia tuh merupakan tempat pelekatan mesokolon. Pada kolon transversum terdapat pada bagian dorsal, pada bagian belakang, sedangkan pada kolon ascendent dan descendennya itu terletak di bagian medial atau tengah-tengah. Terus ada Taenia omenthalis, itu merupakan tempat pelekatan dari omentum majus. Pada kolon transversum itu terletak di ventral atau bagian atas. Sedangkan pada kolon ascendent dan descendent dia terletak di sebelah lateral atau di bagian bawah. Terus ada Taenia libera, dia tuh terletak di tengah tuh, terus tidak dilekati oleh bangunan. Nah, Taenia ini tidak terdapat pada bagian appendix dan rektum karena ketiganya itu bersatu yang akhirnya menjadi stratum longitudinal. Nah, terus di sini juga ada namanya incisura sama haustra. Nah, pada caecum dan kolon panjangnya Taenia itu lebih pendek daripada stratum sirkular, sehingga stratum sirkular melipat-lipat ke dalam membentuk namanya plique semilunaris coli. Sedangkan yang keluar membentuk haustra coli ini. Ini plica, ini haustranya. Nah, haustra dari luar tuh kelihatan menggelembung dan di antara lekukan-lekukan ini tuh disebutnya incisura. Terus ada yang ketiga namanya plica semilunaris. Dia tuh ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan di sini tuh tidak terdapat villi. Terus yang keempat ada namanya appendices epiplocae. Dia tuh kayak kantung-kantung kecil gitu, berisinya lemak, dibentuk oleh tunica serosa kolon. Dia tuh banyak di kolon transversum. Terus yang kelima ada sulci paracoliki dextra et sinistra. Itu terletak di sebelah lateral kolon ascendent dan descendent. Di sini. Nah, sulci ini melalui saluran ini bahan-bahan dapat melewati antar regio cavitas peritonealis karena ada vaskularisasi dan drainase limfa utama di sisi medial atau posteromedial kolon ascendent dan descendent. Nah, mobilisasi kolon ascendent dan descendent ini relatif bebas dari perdarahan, dapat dilakukan dengan memotong peritoneum sepanjang sulci paracoliki. Untuk vaskularisasi kolon sendiri, dia tuh arterinya dari ramus calis anterior posterior cabang arteri mesenterica superior. Buat venanya tuh dia vena mesenterica superior. Kalau limfanya, dia tuh drainase limfatik dialirkan ke limfonodus di mesoappendix dan ke limfonodus ileocolica. Pembuluh limfa eferen ini akan mengalir ke limfonodus mesenterica superior. Dia tuh diinervasi simpatisnya oleh nervus splanchnicus minor dan parasimpatisnya oleh nervus vagus. Lanjut ke yang 3C. Nah, untuk 3C ini adalah struktur anatomi pengeluaran feses. Nah, anatomi pengeluaran feses ini dimulai dari rektum. Rektum ini merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolom sigmoideum tadi. Ini kolom sigmoideum. Rektum secara skeletopis terletak setinggi vertebra cervicalis 3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Nih, rektum ini berlanjut ke inferior sampai ke anal kanal di bawah kosik. Penggantungannya disebut mesorektum. Nah, pada rektum sendiri ini dibagi menjadi 2. Ada yang pertama rektum propium. Nah, di sisi luar ini terdapat flexura sacralis. Ini flexura sacralis dan flexura perinalis. Atau bisa disebut juga flexura anorektal. Ini kayak kolon berbentuk S gitu, berbentuk S. Jika dilihat dari lateral, flexura anorektal ini atau perinealis ini, dia itu membantu menjaga konsistensi tinja melalui tonus otos puborectalis bagian dari levator ani. Jadi saat defekasi itu flexura itu menjadi tegak lurus dan tinja bergerak ke arah kanal ini. Terus pada bagian sisi dalamnya atau bagian tunika mukosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plique transversalis. Ini plica transversalis. Nah, plica transversalis resti atau Houston ini dia itu di bawah lipatannya ini mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah,
membentuk ampulla recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis, levator ani, dan ligamen anot-koksial. Ampulla recti ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan untuk buang air besar. Hal ini menjadikan ampulla recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan konsistensi tinja selain flexura. Terus lanjut ada namanya zona transisi dari rektum. Zona transisi dari rektum ke kanalis analis ini ditandai oleh linea anorectalis. Linea anorectalis. Garis itu disebut juga anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plique transversalis recti menjadi plique longitudinal anal kanal ini. Terus lanjut ke bagian yang kedua, itu masuk ke bagian kanalis analis. Dia itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Pada bagian ini lapisan otot itu berkembang baik dan stratum longitudinalnya itu lengkap, jadi tidak ada tayaninya tadi yang ada di kolon. Nah, anal kanal sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zona columnaris, terdiri dari lipatan longitudinal, columna rectalis atau anales, yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu adalah kolumner atau kuboid. Ini. Terus ada pecten analis. Pecten analis itu adalah epitelium terdiri dari epitel squamous kompleks non kornifikasi atau keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa di sini, bagian sini. Nah, dia itu disebut juga zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinate. Istilahnya tuh linea dentata di sini. Nah, garis ini bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Terus lanjut ke zona kutanea, adalah kulit eksternal dan dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anucotanea begini. Lanjut ke zona selanjutnya, itu masuk ke zona hemorrhoidalis. Dia itu adalah tempat memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid. Jadi kayak benjolan itu terjadi karena pelebaran vena hemorrhoidalis. Hemorrhoid itu terjadi di atas linea pectinate, sedang eksternal itu terjadi di bawah pectinate. Terus pada permukaan dalam dari kanalis analis ini terdapat kolumna rectalis atau analis. Dia tuh tadi udah disebutin merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Terus dia ada valvula anales. Valvula anales itu kayak pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada 2 zona kayak gini. Pada bagian kaudal. Terus ada sinus rectalis atau analis ini. Dia itu merupakan cekungan di antara valvula anales. Nah, otot-otot yang ada di sini tuh ada otot sphincter, musculus sphincter ani internus, bagian otot polos. Terus ada musculus corrugator ani, dia tuh otot polos juga. Terus ada musculus sphincter ani externus. Terus ada musculus puborectalis, itu dia otot skelet, sama kayak musculus sphincter ani. Terus untuk vaskularisasinya, untuk vaskularisasi arteri, dia tuh divaskularisasi oleh arteri rectalis superior, cabang arteri mesenterica inferior. Terus ada arteri rectalis media, sama arteri rectalis inferior. Dia tuh cabangnya ada di arteri iliaca interna. Terus ada vena rectalis superior, dia tuh vena mesenterica inferior. Terus lanjut ke vena porta. Terus ada vena rectalis media. Terus ada yang merupakan vena iliaca interna. Terus lanjut ke vena cava inferior. Terus ada vena rectalis inferior, itu vena pudenda interna. Terus lanjut ke vena iliaca interna, lanjut ke vena cava inferior. Terus pada kanal ini drainase vena itu terletak di atas linea pectinate akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinate akan bermuara ke vena cava inferior. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.